Senang sekali pada saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab lewat pelajaran sekolah Sabat. Dan pekan ini kita tiba pada pelajaran yang ke-13 dengan topik kebangkitan Musa. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran yang ke-13 ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Dengan saya di studio ada Pendeta Tali Wongso, Pendeta Jacob, dan juga Pendeta Purwanto. Terima kasih sudah hadir dan kiranya pembahasan kita pada saat ini dapat membantu kita semua untuk memahami apa yang ingin penulis sampaikan kepada kita. Mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang indah kami boleh belajar sekolah Sabat. Kiranya tuntunan Roh Kudus akan menjadi bagian kami, sehingga pelajaran yang ke-13 ini dapat kami pahami dengan baik. Dan biarlah kerohanian kami boleh bertumbuh lewat pelajaran ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, ayat inti kita terdapat di dalam surat Yudas, ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardi engkau. Kita akan mengerti lebih jelas tentang ayat inti kita, tetapi terlebih dahulu kita akan melihat singkat latar belakang dari surat Yudas ini ditulis. Surat Yudas sendiri digolongkan sebagai Katolik atau General Epistle, sebab tidak terdapat di dalamnya alamat yang spesifik kepada siapa surat ini ditujukan. Penulis hanya menyatakan kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi artinya tujuan surat ini adalah sangat umum. Lantas siapakah penulis dari surat Yudas ini sendiri? Kita tahu bersama bahwa kata Yudas berasal dari bahasa Yunani yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani berarti Juda. Adalah sebuah nama yang sangat umum dan populer pada abad pertama di kalangan orang Yahudi. Sebab kemungkinan besar oleh karena Juda ini adalah the founder of the tribe. Dan yang kedua ada sosok yang heroik bagi mereka yang mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Greek di Makabean ya. Jadi ini diambil sehingga nama ini sangat umum bagi kalangan orang Yahudi. Lantas di dalam perjanjian baru sendiri menulis beberapa orang dengan nama Yudas. Sebagai contoh, Yudas Iskariot, Markus 3 ayat 19. Yudas bukan Iskariot, Yohanes 14 ayat 22. Kemudian Yudas dari Galilea, Kisah 5 ayat 37. Yudas dari Damaskus, Kisah 9 ayat 11. Yudas yang disebut Barsabas, Kisah 15 ayat 22. Yudas yang adalah saudara Yakobus, Yoses dan Simon, Markus 6 ayat yang ketiga. Dan ini adalah saudara Yesus. Yang manakah di antara yang disebut tadi sebagai penulis kitab Yudas? Mari kita baca di dalam Yudas ayat yang pertama, dia katakan, dari Yudas, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Berarti ada clue di sana siapa penulis dari surat Yudas itu sendiri. Nah, sudah pasti kita akan mengindikasi bukanlah Yudas Iskariot penulisnya. Sebab kita tahu bersama di dalam Alkitab maupun di dalam tradisi orang Yahudi, Yudas ini adalah seseorang yang mengkhianati Yesus, dan oleh karena beban malunya disebabkan oleh pengkhianatannya, dia mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya. Jadi tidak mungkin Yudas Iskariot adalah penulis dari surat Yudas ini. Lantas mana yang kira-kira menjadi penulis? Kemungkinan ada dua menurut para scholars. Yang pertama adalah salah seorang dari murid Yesus, yaitu Yudas anak dari Yakobus. Tetapi di sini dikatakan di dalam Yudas pasal 1 ayat 1 ini dikatakan bahwa Yudas saudara dari Yakobus. Jadi bukan anak dari Yakobus. Itulah sebabnya yang paling cocok sebagai penulis adalah Yudas yang terdapat di dalam Markus pasal 6 ayat 3 yang merupakan saudara dari Yesus walaupun beda mama ya mereka. Jadi ini adalah indikasi bahwa Yudas saudara Yesus ini adalah penulis dari kitab Yudas ini tersebut. Nah, orang ini, Yudas ini adalah dulunya unbeliever, seorang yang tidak percaya. Kalau kita melihat
saudara-saudara Yesus di dalam Yohanes 7 ayat 5, mereka ini bukanlah orang yang percaya terhadap Yesus. Tetapi kemudian setelah kematian Yesus, kebangkitannya, meneguhkan iman percaya mereka bahwa Yesus ini adalah sosok yang ilahi dan mereka menjadi percaya. Disitulah Yudas dan Yakobus saudara Yesus menjadi percaya dan kemudian menjadi sosok yang prominent di dalam gereja yang mula-mula. Jadi Yudas inilah yang menulis bahwa dia sesungguhnya adalah bond servant atau hamba dari Yesus Kristus. Dia mengindikasikan dia itu hamba dan dialah yang menulis dengan inti pekabaran di dalam kitab Yudas ini adalah pengingat bahwa ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus mengakibatkan kebinasaan. Dan kalau kita lihat tantangannya dalam surat Yudas, di gereja awal itu ada paham-paham yang membuat orang di dalam gereja tersebut tertarik keluar. Salah satu contohnya adalah pergerakan Gnostik. Mereka yang bergerak dengan aliran ilmu pengetahuan. Mereka coba mencari tahu tentang ketuhanan lewat memeditasikan dan bergantung kepada bagaimana mereka bermeditasi. Dan akhirnya mereka menemukan bahwa mereka tidak percaya ada kebangkitan body, tidak percaya kepada kebangkitan tubuh, dan masih banyak lagi kepercayaan mereka yang tidak sesuai dengan Alkitab. Artinya ini adalah tantangan yang disebut oleh Yudas sendiri, ajaran-ajaran yang palsu yang masuk ke dalam gereja. Jadi ini kira-kira latar belakang dari kitab Yudas itu sendiri. Baik, terima kasih Pendeta Widodo. Dan ada hal yang menarik, yaitu kalau kita baca ayat inti yang dipilih oleh pembicara, yaitu tokoh yang diangkat di sini yaitu Mikael. Lalu kemudian disebut dia adalah penghulu malaikat. Nah, ini terjadi diskusi di dunia kekristenan, tetapi minimal pada saat ini saya ingin membagikan posisi dari gereja Masehi Advent hari ke-7 tentang siapa penghulu malaikat. Apa pengertian kita tentang penghulu malaikat dan siapa Mikael itu. Nah, di dalam The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume yang ke-7, Archangel atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia penghulu malaikat, Archangelos dalam bahasa Greka. Nah, kita tahu bahwa malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan, sementara Kristus itu adalah pencipta mereka. Itu terdapat di dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Lalu kemudian Kristus itu dia tidak separuh Allah atau Allah nomor 2, tetapi dia itu adalah Allah seutuhnya, ya. The very essence of God. Dia itu adalah Allah yang benar-benar adalah Allah. Lalu kemudian menurut kitab Ibrani pasal 1 dikatakan bahwa malaikat-malaikat tugas mereka adalah untuk menyembah Kristus. Nah, jadi harus dibedakan di sini antara Kristus dan malaikat. Kristus adalah pencipta, malaikat adalah ciptaan. Kata penghulu di sini, ini atau dari kata Yunani arche, ini bisa dua. Secara order atau ordinal itu bisa berarti yang pertama, atau secara kardinal itu bisa berarti yang utama, yang inti. Nah, jadi ketika kita melihat kata archangel di sini, penghulu malaikat, bukan berarti bahwa dia adalah bagian daripada malaikat. Tetapi dia adalah yang utama, yang inti, dia yang memimpin para malaikat. Dari Seventh-day Adventist Bible Commentary dikatakan begini, Michael, this commentary holds the view that Michael is one of the names of Christ. Jadi posisi gereja Masehi Advent hari ke-7 cukup jelas. Mikael itu atau namanya lain adalah penghulu malaikat, dia itu adalah nama lain atau gelar yang lain daripada Yesus Kristus. Apakah kita punya alasan yang cukup baik untuk mempercayai hal ini? Mari kita lihat beberapa ayat di Alkitab dan kita membandingkan teristimewa pada waktu peristiwa kebangkitan. Ya, kalau kita baca contohnya ucapan Yesus sendiri dalam Yohanes 5 ayat 25, dia katakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi Yesus katakan bahwa orang-orang yang mati akan mendengarkan suara Allah, ya, suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16, dia katakan begini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Yesus mengatakan orang akan mendengarkan suara anak Allah dan orang mati akan dibangkitkan. Lalu kemudian Paulus mengatakan bahwa orang akan mendengarkan seruan penghulu malaikat dan orang mati akan dibangkitkan. Itulah sebabnya adalah kita memiliki dasar untuk percaya bahwa penghulu malaikat dan Mikael itu adalah Yesus Kristus dan itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, nama Mikael ini tidak sembarangan disebutkan di dalam Alkitab. Itu disebutkan di dalam Daniel 10, 1 Tesalonika, lalu kemudian juga di Wahyu pasal 12, dan juga yang merupakan ayat inti kita, Yudas 1 ayat 9. Kalau kita lihat setiap kali nama Mikael ini disebutkan, itu selalu dalam konteks peperangan. Ya, peperangan antara Mikael, Yesus, dan juga dengan setan. Nah, bagaimana dengan ilmu tentang malaikat atau kita sebut angelology? Nah, sebenarnya bagi orang Yahudi mereka tidak mengenal hierarki ini. Tetapi kegairahan atau semangat untuk mempelajari tentang hierarki malaikat itu muncul setelah pada periode ketika periode Persia dan juga dilanjutkan ke periode Greka. Baru kemudian orang-orang mulai mempelajari tentang hierarki daripada para malaikat. Lalu kemudian ada 7 penghulu malaikat sesuai dengan tradisi Yahudi ya. Sekali lagi ini tradisi Yahudi, tetapi sebenarnya kita sulit mendapatkannya di dalam Alkitab. Contohnya, ada 7 malaikat, Uriel, Rafael, Raguel, Mikael, Sariel, Gabriel, dan juga Remiel. Nah, tetapi itu adalah tradisi Yahudi yang kita tidak dapat menemukannya di dalam Alkitab. Jadi ternyata benar setelah kita pelajari penghulu malaikat yang punya kuasa untuk memanggil orang keluar dari kubur, orang akan dibangkitkan, itu adalah Mikael dan itu adalah Yesus Kristus sendiri sesuai dengan apa yang disampaikan tadi di dalam statement dari Bible Commentary. Saya pikir itu yang pertama harus mendasari kita ketika kita mempelajari hal ini. Lalu yang berikut, kalau kita lihat ayat inti ini ternyata terjadi sebuah perselisihan ya. Terjadi perselisihan antara Mikael, penghulu malaikat, dan juga iblis. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana kira-kira Yudas memperoleh informasi ini? Ya, dari mana Yudas memperoleh informasi ini? Apakah ini adalah sebuah penglihatan yang dia lihat, ataukah dia mengutip dari tulisan-tulisan terdahulu? Nah, kembali lagi dari Seventh-day Adventist Bible Commentary, para sarjana Alkitab gereja kita percaya bahwa Yudas mengutip ini dari tulisan-tulisan yang disebut dengan The Assumption of Moses. Ya, ini adalah tulisan di periode intertestamental antara buku terakhir Perjanjian Lama dan buku pertama Perjanjian Baru. Ya, dan hal ini dikuatkan dengan pendapat dari bapak-bapak gereja seperti Clement dari Alexandria, Origen, Didymus. Mereka semua setuju bahwa ketika Yudas mengatakan apa yang dia sebutkan di ayat 9, maka dia sebenarnya mengutip dari sebuah buku yang disebut atau kitab yang disebut The Assumption of Moses. Jadi walaupun gereja kita tidak percaya kitab-kitab intertestamental ini bagian daripada kanon kitab suci, sebagaimana juga gereja Protestan yang lain, tetapi kita bisa melihat tulisan-tulisan ini sebagai mungkin kekayaan, melihat ini sebagai sebuah kekayaan literatur atau juga bisa menjadi sebuah pembelajaran dalam hal sejarah, bukan sebagai kitab yang diinspirasikan. Nah, kalau kita bertanya apakah ada komunikasi antara malaikat jahat, ya, setan bersama dengan malaikat-malaikatnya dengan makhluk-makhluk surgawi, Alkitab mencatat memang terjadi komunikasi dalam beberapa kesempatan. Yang pertama kalau kita lihat itu ada di kitab Ayub tentu saja. Ya, kalau kita baca kitab Ayub pasal 1 ayat 7 sampai 9, maka Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi menjelajahi bumi." Lalu Tuhan bertanya lagi kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kalau engkau tidak memberkati dia dengan tidak mendapat apa-apa, apakah Ayub akan takut akan Allah?" Lalu kemudian ceritanya kita tahu bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai.
Nah, contoh yang kedua ada di kitab Sakaria pasal 3 ayatnya yang kedua. Kalau kita baca di sana tentang imam besar Yosua, ya. Nah, di sana dikatakan, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Jadi, apa yang disaksikan oleh Yudas di perjanjian baru bukan hal yang baru. Ternyata itu memang sudah ada di perjanjian lama. Terjadi konfrontasi, perselisihan, pertikaian, ada komunikasi antara makhluk surgawi dan juga makhluk yang sudah jatuh. Dan dua contoh yang kita berikan adalah Ayub dan ada di kitab Sakaria. Saya pikir itu yang mendasari untuk kita belajar Alkitab selanjutnya. Baik, terima kasih. Di dalam ayat tema kita, di sana juga disinggung tentang terjadi suatu perselisihan antara Mikael dan iblis di dalam memperebutkan mayat Musa. Dan kita memiliki satu pertanyaan penting di sini, kenapa sampai mayat Musa begitu penting sehingga diperselisihkan di antara Mikael dan iblis. Nah, sebelum kita masuk di situ, kita harus mengerti dulu bahwa ketika Musa mati pada saat itu setan senang, ya. Dan itu ditulis di dalam early writing halaman 240 bahwa setan itu dia bersorak-sorai ketika Musa ini melakukan kesalahan dan akhirnya harus menanggung akibatnya, yaitu kematian. Dan tidak saja itu, tetapi setan juga mengatakan kepada malaikat-malaikat pada saat itu bahwa apa yang dia lakukan, keberhasilan dia atas Musa, itu akan menjadikan dia berhasil satu saat nanti ketika dia bertemu dengan Yesus, pada saat Yesus menjelma sebagai manusia. Nah, sebenarnya Tuhan bisa saja mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan dan bahkan juga bisa mengangkat Musa hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Tetapi kenapa Tuhan tidak melakukan ini? Ya, selain sebentar kita akan dapatkan alasan kenapa sampai Musa harus dihukum, tetapi di sisi lain kita mendapat satu pengertian bahwa kenapa sampai Musa harus mengalami kematian saat itu agar supaya setan tidak lebih jauh mempertanyakan tentang keadilan Allah. Oleh karena itu Musa diizinkan untuk mengalami kematian. Nah, ketika Musa mati, maka kita datang pada problem di sini. Tubuhnya itu diperdebatkan, diperselisihkan antara Mikael dan iblis. Kita harus mengerti konteks atau situasi kehidupan manusia dalam sejarah sampai pada titik itu, bahwa tidak ada informasi yang mengatakan bahwa ada seorang pun yang sudah dibangkitkan dalam kematian, ya. Ya, jadi belum ada kasus maut dikalahkan sampai saat itu. Semua orang yang telah mati belum pernah ada yang bangkit, ya. Dan semua yang telah mati dalam kubur itu diklaim setan sebagai tawanan yang tidak pernah akan lepas dari penjara kubur. Dan kasus Musa ini adalah kasus yang pertama kali ketika Kristus memberikan hidup kepada orang yang sudah mati, ya. Dan di situ dikatakan bahwa Kristus sendiri yang turun. Mikael yang adalah Kristus, dia sendiri yang turun membangkitkan mayat yang belum menjadi busuk, ya. Dan kalau kita baca sejarah para nabi halaman 80, malaikat jahat ini dia memperdebatkan, ya. Mereka mengatakan bahwa Yesus telah menyerang wilayah yang dinyatakan sebagai hak milik dari iblis. Apa artinya itu? Ini adalah argumen setan, bahwa setan mengklaim semua yang sudah mati adalah miliknya. Tuhan tidak berkuasa lagi atas mereka yang sudah mati. Dan di sini setan mengatakan bahwa Musa itu sudah melanggar. Musa itu sudah mati. Dan dosa yang dibuat oleh Musa itu sama seperti yang dibuat oleh setan, sehingga dia harus diusir dari surga. Oleh karena itu tidak layak apabila Musa ini dibangkitkan dan dibawa ke surga. Tetapi kita tahu bahwa di dalam sejarah para nabi mengatakan bahwa Tuhan memiliki catatan-catatan khusus tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Dan lebih penting daripada itu, walaupun saat itu Yesus belum disalibkan, tetapi rencana keselamatan lewat korban-korban yang telah diberikan itu menyatakan dengan jelas bahwa Musa ini telah ditebus oleh Yesus. Dan sekarang kita lihat hal yang kedua adalah kenapa sampai pada saat Mikael berselisih dengan iblis,
Dikatakan di dalam ayat tema kita bahwa dia tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau, ya. Kenapa harus Tuhan? Kenapa dia tidak bisa? Nah, kita harus lihat konteks. Ada dua konteks yang ingin saya angkat. Yang pertama, konteks dari buku Yudas itu sendiri, yaitu yang pertama bahwa Yudas sementara memberikan pelajaran tentang orang Kristen yang tidak boleh memberikan tuduhan, menghakimi sesuatu yang belum diketahui dengan benar, atau memberikan hujatan, ya, tetapi serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan di dalam konteks cerita kematian Musa ini, di dalam sejarah para nabi halaman 80, di sana dikatakan bahwa Kristus tidak mau membiarkan dirinya terlibat dalam perbantahan dengan setan, ya. Kalau kita baca, Roh Nubuat selanjutnya mengatakan sebenarnya Kristus bisa. Ada 4 hal yang Kristus dapat angkat pada saat itu. Yang pertama bahwa setan ini adalah seorang penipu dari surga. Yang kedua, dia ini adalah pendusta di Taman Eden. Yang ketiga, dia yang membuat orang Israel bersungut-sungut. Yang keempat, dia yang membuat Musa juga itu apa? Jatuh di dalam dosa. Tetapi dia tidak melakukan itu. Kristus tidak melakukan itu, tetapi justru dia menyerahkan perkara itu kepada Bapa. Baik, terima kasih pendeta. Di sini kita memiliki satu kelanjutan dari kisah tentang Musa yang telah mati, tadi sudah dibahas. Tetapi pertanyaannya adalah apakah yang menyebabkan sampai Musa tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan? Apa yang menjadi dosanya sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan? Mari kita baca di dalam Bilangan 20 ayat 12 dan 13. Bilangan 20 ayat 12 dan 13 berkata sebagai berikut. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Dan ayat 13 berbicara di dalam peristiwa apakah itu? Ayat 13 mengatakan, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Jadi di sini pada peristiwa ketika bangsa Israel bersungut untuk meminta air agar mereka boleh minum, Tuhan memberikan perintah kepada Musa, dan perintah itu jelas dicatat di dalam buku Bilangan 20 ayat 8, yaitu mereka atau Musa berbicara kepada batu karang. Di mana batu karang ini adalah lambang atau melambangkan Yesus Kristus. Itu dicatat dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Tetapi apa yang terjadi di sini, yang diminta oleh Tuhan adalah untuk berbicara, tetapi batu itu, gunung batu itu dipukul. Ya. Bahkan bukan satu kali, tetapi dipukul lagi untuk kedua kalinya. Itu dicatat di dalam, dipukul satu kali di dalam Keluaran 17 ayat 6. Lalu kemudian dia melakukannya untuk kedua kalinya, itu dicatat dalam Ibrani 9 ayat 28. Dan 1 Petrus 3 ayat 18. Di mana di sini kita melihat bahwa kalau batu karang itu melambangkan Yesus Kristus diremukan satu kali, dia mati sekali untuk keselamatan kita. Tetapi yang Musa lakukan adalah memukulnya dua kali, dan ini tidak memberikan gambaran yang tepat tentang rencana keselamatan yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus ketika nanti dia akan datang ke dunia ini. Apakah ini yang menjadi dosa dan pelanggaran dari Musa sehingga baik Musa maupun Harun tidak dapat masuk ke tanah Kanaan? Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa, saya kutip, mereka mencoba untuk menggantikan Tuhan. Seolah-olah mereka memiliki kekuatan dalam diri mereka sendiri. Kita baca ayatnya di dalam Bilangan 20 ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Ini dia,
apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi di sini kita melihat bahwa Musa menyebutkan bahwa apakah kami, diri mereka, yang akan mengeluarkan air dari gunung batu itu. Dan dengan jelas kita melihat bahwa ini adalah satu pernyataan di mana mereka mengambil otoritas Allah. Seolah-olah mereka itu adalah Allah yang melakukan perbuatan yang besar itu. Tetapi kita tahu bahwa tentu bukan mereka, ini adalah tindakan Allah. Nah, kalau kita membandingkan pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh Musa ini dengan apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden, banyak juga yang bertanya-tanya, apa yang menyebabkan sehingga Hawa jatuh ke dalam dosa? Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Apakah oleh karena mereka melihat buah itu? Apakah karena menjamah buah itu? Ataukah mempunyai keinginan untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Ataukah ketika mereka menjamah dan memakannya? Tetapi yang kita tahu bahwa pelanggaran itu terjadi oleh karena mereka telah terperdaya oleh tipuan dari iblis yang mengatakan jika engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Allah. Engkau akan menjadi seperti Allah. Dan ini adalah apa yang diinginkan oleh setan. Untuk menjadi seperti Allah. Dia sudah bawa penipuan ini kepada Adam dan Hawa. Dan ini juga yang sudah terjadi pada Musa dan Harun. Mereka mengambil hak Allah. Seolah-olah mereka itu adalah Allah yang melakukan tindakan mujizat tersebut. Itulah sebabnya di dalam buku The Story of Redemption oleh Ellen G. White, halaman 173 disebutkan sebagai berikut. Setan bergembira karena dia berhasil membuat Musa berdosa terhadap Tuhan. Karena pelanggaran ini, Musa berada di bawah kekuasaan maut. Jika dia terus setia dan hidupnya tidak dinodai oleh suatu pelanggaran itu, karena gagal, jadi pelanggaran itu apa? Karena gagal memberikan kemuliaan kepada Allah di dalam peristiwa ketika mereka melakukan perintah Tuhan untuk mengeluarkan air dari dalam batu tersebut. Itulah sebabnya kita boleh mendapatkan satu gambaran di sini bahwa dosa yang dibuat oleh Musa adalah merupakan satu paket dari mengambil otoritas yang seharusnya adalah milik Tuhan. Lalu kemudian apa? Yang berikutnya adalah tidak mengikuti petunjuk yang diinstruksikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah melakukan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh mengambil pelajaran di sini bahwa kita harus mematuhi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita boleh mendapatkan jaminan keselamatan kita dan kita boleh masuk di dalam tanah Kanaan surgawi yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Baik, terima kasih pendeta. Dengan jelas bahwa dosa Musa telah dinyatakan, akibatnya juga sudah ditanggung oleh Musa dengan kematian dan Tuhan tidak mengizinkan dia untuk memasuki tanah yang dijanjikan oleh Allah. Maka pertanyaan yang muncul adalah kenapa tidak ada pengampunan? Sepertinya tidak ada pengampunan bagi Musa. Apakah Tuhan tidak memperhitungkan segala upaya Musa di dalam melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah itu sendiri memimpin bangsa itu? Nah, kita memang harus yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang panjang sabar, dia itu penyayang, besar rahmatnya bagi manusia. Sehingga tidak mungkin dosa tidak diampuni kalau orang itu datang mengaku kepada Tuhan. Namun faktanya, Musa tetap menanggung akibat dari apa yang dia lakukan. Kita harus membenarkan bahwa dosa itu tetap membawa akibat di dalam perjalanan iman kita. Namun, fakta bahwa Musa pada waktu Yesus dimuliakan di atas bukit hadir dan dia artinya sudah dibangkitkan dan diangkat ke sorga bersama-sama dengan Allah,
maka itu menyatakan bahwa kasih karunia Allah telah dinyatakan terhadap kehidupan Musa. Di dalamnya saya percaya ada pengampunan. Sebab tidak mungkin orang yang hidup di sorga belum diampuni. Ya. Kalau kita bandingkan dengan mereka yang ditebus, dimeteraikan di dalam Wahyu pasal yang ke-7, Wahyu 7 ayat yang ke-13 dan yang ke-14, maka pengampunan itu bukan karena jasa-jasa mereka, bukan karena Musa telah melakukan banyak hal yang berguna untuk memimpin bangsa itu. Tetapi Wahyu pasal 7 ayat yang ke-13 mengatakan, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Sekali lagi, Musa telah ditebus, diampuni bukan karena segala apa yang dilakukan, tetapi karena jasa dari Kristus itu sendiri. Nah, menariknya, setiap perbuatan yang dilakukan Musa itu tetap diperhitungkan oleh Allah. Alfa Omega jilid 2 halaman 81 mengatakan bahwa belum pernah sampai kepada saat dinyatakannya dalam pengorbanan Kristus, keadilan dan kasih Allah lebih jelas dinyatakan selain dalam perlakuannya terhadap Musa. Menarik karena pena inspirasi mengatakan bahwa Allah memperhitungkan, menghargai segala yang dilakukan oleh Musa. Tuhan memang melarang Musa untuk memasuki tanah Kanaan, untuk memberikan satu pelajaran yang tidak boleh dilupakan, bahwa ia menuntut penurutan yang saksama dan bahwa manusia harus sangat berhati-hati. Jangan mengambil bagi dirinya sendiri kemuliaan yang hanya menjadi milik Khalik pencipta mereka. Ia tidak dapat melupakan, ia tidak dapat mengabulkan doa Musa agar bisa mengambil bahagian dalam warisan Israel. Tetapi ia tidak melupakan atau meninggalkan hambanya. Allah yang di surga itu mengerti akan penderitaan yang telah ditanggung oleh Musa. Ia mencatat setiap tindakan pelayanan yang setia selama bertahun-tahun lama dari ujian dalam pertentangan itu. Dan di atas puncak Pisgah, Allah memanggil Musa kepada suatu warisan yang jauh lebih mulia daripada sekedar Kanaan duniawi. Ya. Jadi sudah jelas Musa dalam fakta dia ada di sorga telah dibangkitkan. Dia telah ditebus, dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Allah dan dia diampuni. Yang kemudian segala sesuatu yang dia lakukan itu tetap dicatat sebagai pelayanan kasih kepada Allah. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita sekalian. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin yang muncul dari hukuman yang dialami oleh Musa. Kalau kita lihat, kita memandang sepertinya begitu tidak setimpalnya hukuman yang diterima oleh Musa, ya, dibandingkan dengan pelanggarannya. Ya. Walaupun tadi pendeta Jacob sudah jelaskan bahwa ada simbol di sana tentang batu itu yang melambangkan Mesias, ya, Yesus Kristus yang hanya mati untuk once and for all, sekali untuk menebus dosa dan cukup untuk menebus dosa semua orang, hanya satu kali dia meninggal. Tapi mungkin ini tetap meninggalkan sebuah pertanyaan di benak para pembaca Alkitab dan mereka yang mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Bagaimana implikasi ini dengan saya yang melayani pekerjaan Tuhan? Ya, saya sebagai seorang pelayan, puluhan tahun saya menuntun bangsa ini melewati berbagai macam tantangan, mengorbankan perasaan saya, waktu, energi. Pada akhirnya oleh karena sebuah kesalahan, saya tidak bisa. Ya, terima kasih pendeta Widodo tadi sudah menyampaikan bahwa ternyata hukuman Musa ini bukan antara hidup kekal dan binasa. Tidak, tetapi ini adalah gratifikasi yang ditunda, ya. Artinya dia tidak memperoleh Kanaan duniawi, tetapi kepada dia diberikan jaminan Kanaan sorgawi. Itu terdapat di dalam juga Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, walaupun kita melihat ini sepertinya adalah sebuah pelanggaran yang kelihatannya remeh, ya, tetapi kita akan lihat contoh di dalam Alkitab. Kita akan belajar tentang juga satu kisah yang banyak sekali diambil, yaitu tentang Usa. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil bahwa walaupun Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun, tetapi ada satu prinsip di dalam Alkitab yang harus kita ingat, yaitu Galatia 6 ayat 7 yang mengatakan, jangan sesat,
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Untuk setiap pelanggaran pasti akan ada akibatnya, ada konsekuensinya, ada hukumannya. Mungkin itu akan ditunda, tetapi setiap pelanggaran pasti ada akibatnya. Nah, saya mau baca sebuah kutipan dari buku Patriarch and Prophets halaman 419. Bagaimana Mrs. Ellen White mengomentari kesalahan daripada Musa ini. Dia katakan begini. Tetapi mereka yang dia maksud di sini adalah Musa dan Harun. Tetapi mereka tidak dituntut dengan dosa yang disengaja. Jadi dia melihat bahwa ini bukan dosa yang disengaja. Ya. Mereka telah dikalahkan oleh godaan yang tiba-tiba. Artinya pencobaan untuk bersikap dia sebagai Allah seperti yang disampaikan oleh pendeta Jacobs tadi, itu baru datang hari itu. Mungkin dia ingin mengekspresikan bahwa engkau mau lihat saya bisa keluarkan air dari batu. Itu godaan itu tiba pada waktu itu. Godaan yang tidak disengaja ya. Godaan yang tiba-tiba. Dan penyesalan mereka segera dan sepenuh hati. Itu yang penting. Mereka menyesal dengan segera dan mereka menyesal dengan sepenuh hati. Lalu ini kalimat selanjutnya. Tuhan menerima pertobatan mereka. Meskipun karena bahaya yang mungkin akan ditimbulkan oleh dosa mereka di antara orang-orang, dia tidak dapat menghapus hukumannya. Jadi ternyata perbuatan Musa ini walaupun dari pemandangan perspektif kita zaman sekarang ini remeh ya, kecil, tetapi bisa menimbulkan bahaya yang besar bagi jemaat, bagi umat yang besar ini. Nah, mari kita lihat contoh yang paling sangat sering dipertanyakan tentang keadilan Allah, yaitu seorang yang bernama Usa. Ya, itu dicatat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ya, tentang kisah Usa yang saya pikir para pembaca Alkitab kita tahu bagaimana mereka membawa tabut Tuhan itu yang ingin dipindahkan dari rumah ayahnya Abinadab ke Yerusalem, diperintahkan oleh Daud. Mereka meletakkan itu di sebuah kereta, lalu kemudian di dalam perjalanan kereta itu goyang dan sepertinya tabut ini mau terjatuh dan Usa dia menahan tabut itu dan pada waktu itu Alkitab katakan dia dihukum oleh Tuhan, dia mati saat itu juga. Dan orang bertanya, jangankan orang, Daud pun pada waktu itu dia bertanya di mana keadilan Tuhan? Dia marah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari 2 kasus ini, Musa dan juga Usa. Yang pertama, jika reputasi atau pemahaman tentang Allah itu dipertaruhkan, maka Allah harus bertindak keras. Allah harus bertindak keras. Apa yang saya maksud dengan reputasi dan pemahaman tentang Allah? Nah, Allah ingin mengajarkan tentang betapa pentingnya kekudusan. Jangan mencampur adukan antara yang biasa dan yang kudus. Mari kita lihat di dalam Keluaran 25 ayat 14 sampai 15 dan Ulangan 10 ayat 8 kita melihat bahwa Bahtera atau the Ark of the Covenant itu ada cincin di mana suku Lewi yang akan memegangnya itu, memikulnya itu bisa meletakkan tongkat ya, kayu yang panjang, lalu mereka akan letakkan di bahu mereka untuk mereka pikul. Nah, itu akan dipikul di atas bahu dari orang Lewi. Bilangan 7 ayat 9 menambahkan bahwa orang Lewi, anak-anak daripada Kehat ini yang mereka akan menggunakan bahu mereka untuk memindahkan, tidak menggunakan kereta. Jadi kita lihat dari segi prosedur memang ini sudah salah. Ya, harusnya orang Lewi memikul itu dengan apa? Dengan bahu mereka. Lalu sambil membawa barang-barang kudus, Allah dengan jelas memperingatkan orang Lewi bahwa mereka tidak boleh menyentuh yang kudus. Karena kalau mereka sentuh, pasti mereka akan mati. Dan rupanya baik Daud maupun Usa lupa atau mungkin saja mengabaikan instruksi ini. Nah, kita bertanya, kenapa demikian? Mengapa Usa sepertinya dihukum dengan sangat keras? Kita tiba kepada prinsip yang kedua. Mereka yang memiliki terang yang besar dan akan dimintakan pertanggungjawaban yang lebih besar daripada orang pada umumnya. Mengapa? Saya jelaskan sejarahnya. Usa ini adalah anak dari Abinadab. Siapa Abinadab? Abinadab kalau kita belajar, ini adalah orang yang tinggal di Kirbat Yearim, di mana kalau kita belajar orang Filistin pernah mencoba ya menaruh tabut di tempat mereka, lalu kemudian justru itu menjadi kutub.
Lalu mereka bilang, kalau begitu kembalikan ini. Sehingga di Bet Shemesh ini juga membunuh puluhan orang yang hanya menatap kepada tabut perjanjian itu. Lalu kemudian semua orang berseru, di mana kami dapat menaruh tabut perjanjian yang suci yang bisa mengakibatkan kebinasaan bagi orang yang tidak punya wewenang. Lalu orang-orang mengatakan, oh tinggal itu di rumah Abinadab, ayahnya Usa. Jadi untuk sekian waktu lamanya tabut perjanjian itu tinggal di rumahnya Usa. Dia tahu sejarah mengapa tabut perjanjian itu ada di situ. Oleh karena tidak sembarangan orang boleh menjamah hal itu. Tetapi sepertinya Usa tidak belajar dari sejarah. Dia tidak berpikir bahwa kalau tabut itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia kembali. Hanya ditaruh di atas kereta, dia jalan sendiri kembali kepada orang Israel. Adalah sebuah penghinaan kalau dia berpikir dia akan menahan tabut itu dengan bantuannya sendiri, dengan berpikir bahwa Tuhan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi mereka yang memiliki terang yang besar seperti Usa akan diminta pertanggungjawaban yang besar pula. Itulah sebabnya Tuhan sangat keras kepada Musa dan juga kepada Usa. Ya, karakter dan tabiat kesucian Allah dipertaruhkan di sini. Dan Tuhan sangat keras apabila itu karakter, tabiat dan kesuciannya dipertaruhkan. Dia harus bertindak dengan sangat keras. Dan ini menjadi pelajaran bagi semua kita yang bekerja dalam pelayanan, ya. Dan memang Yesus mengatakan orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat, ya. Bukan hanya sampai waktu tertentu, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan. Walaupun dosa kita diampuni, walaupun pada akhirnya kita nanti akan diselamatkan, tetapi seringkali akibat-akibat dari pelanggaran kita itu akan dituai di dunia ini. Sama seperti yang dialami oleh Musa. Jadi itulah implikasi bagi kita yang melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Saya pikir itu pertanyaan yang baik sekali untuk kita angkat sehubungan dengan bagaimana kita melihat hukuman kepada Musa dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Kita sudah melihat akibat dari apa yang Musa lakukan, yaitu kematian. Dan sekarang kita akan melihat apa yang dapat kita pelajari dari kematian dan kebangkitan Musa ini. Pelajaran penting apa yang dapat kita belajar dari kematian dan kebangkitan Musa ini. Nah, ketika Yesus datang di dunia ini pada saat inkarnasi, ada sebuah cerita yang dituliskan oleh Matius, Markus, dan Lukas, yaitu cerita tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya. Nah, saat itu ada dua orang yang muncul, yaitu yang pertama adalah Elia dan Musa. Nah, kenapa sampai mereka ini muncul? Roh Nubuat mengatakan bahwa kedua-duanya ini adalah simbol atau lambang dari mereka yang akan diselamatkan. Elia ini adalah lambang dari mereka yang diselamatkan tanpa mengalami kematian. Dan bagaimana dengan Musa? Musa di sini memiliki 2 poin penting. Yang pertama, Musa ini melambangkan Yesus itu sendiri. Musa pernah mengatakan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dia dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi sudah ada indikasi di sana, ya, bahwa Musa ini adalah lambang dari Yesus itu sendiri yang mati kemudian dibangkitkan. Dan yang kedua, di dalam early writing halaman 250, di sana dikatakan Musa ketika itu hadir, dia adalah wakil dari mereka yang akan dibangkitkan dari antara orang mati pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu sangat penting cerita kematian dan kebangkitan Musa ini. Musa adalah harapan orang-orang Kristen. Ya, bahwa mereka yang telah mati dalam Kristus akan bangkit pada kedatangan Yesus yang kedua kali dan kuasa kematian tidak akan berkuasa atas mereka. Kristus membuktikan bahwa ada pengharapan setelah kematian. Setan tidak dapat menahan Yesus atas kuasa kematian untuk mengumpulkan anak-anaknya pada saat dia datang yang kedua kali. Dan di sini kita lihat ketika Mikael itu dia turun, dia membangkitkan dulu Musa, lalu Musa itu dibawa ke surga. Dan peristiwa inilah yang akan terjadi pada saat Yesus datang kedua kali. Kita akan dibangkitkan terlebih dahulu dan akan diangkat ke dalam kerajaan surga.
selanjutnya atau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Felix adalah kita sudah melihat bahwa kehidupan Musa itu boleh menjadi satu teladan bagi kita. Dan walaupun dia mengalami kematian, ada kebangkitan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau memberikan panggilan kepada kita semua bahwa yang penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita ketika kita masih hidup. Karena kalau ketika kematian datang, kita tidak dapat lagi membuat keputusan. Itulah sebabnya penting bagi kita, tatkala kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk selalu hidup selaras dengan kehendak-Nya. Percaya kepadanya, mentaati akan seluruh firman yang disampaikannya kepada kita. Hidup seturut dengan kehendak Yesus dan hidup di dalam Yesus. Saya mau mengambil kesimpulan di dalam pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis, satu statement yang sangat menguatkan, disebutkan di sini sebagai berikut. Dengan demikian kita dapat menemukan di dalam Musa sebuah contoh keselamatan oleh iman. Sebuah iman yang diwujudkan dalam kehidupan, kesetiaan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan ketika Musa mengalami masa-masa sulit, dia terjatuh, dia goyah di dalam perjalanan imannya. Kasih karunia Tuhan tetap menjadi bagiannya. Tuhan menolong dia, dan Tuhan bukan hanya membiarkan dia mati di padang belantara, tetapi Tuhan membangkitkan dia dan membawa masuk dia ke dalam kerajaan surga. Di seluruh kitab Ulangan, kita dapat melihat Musa berusaha memanggil umat Allah untuk kesetiaan yang sama. Tanggapan yang sama terhadap anugerah yang diberikan kepada mereka seperti yang telah Tuhan berikan kepada kita yang hidup di akhir zaman. Kita adalah seperti bangsa Israel yang hidup di tapal batas tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan kita sudah hidup di perbatasan untuk memasuki tanah Kanaan surgawi. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, satu sukacita yang besar, kita akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Kita akhiri pertemuan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mempelajari kitab Ulangan. Satu kitab yang memberikan kepada kami satu pekabaran untuk memperhatikan apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Firman Tuhan, perintah-perintah, hukum-hukum-Mu. Biarlah kami boleh mempraktekannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Bukan oleh kuat kuasa kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan tuntunlah kehidupan kami, agar iman kami tidak goyah. Dan apabila Tuhan datang, kami boleh diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Kami tahu bahwa ada yang nanti akan beristirahat sebelum melihat kedatangan Tuhan. Tetapi ada jaminan kebangkitan. Ada yang akan tetap bertahan masih hidup untuk menyaksikan kedatangan-Mu. Adalah doa kami, biarlah kami semua tetap setia. Termasuk di golongan mana kami, bukan masalah. Tetapi biarlah kami menjadi umat yang setia, masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan, tanah Kanaan surgawi. Berkatilah kami semua pada saat ini dan kehidupan kami. Kiranya kami semua akan menjadi umat-umat-Mu yang boleh menghidupkan satu kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Engkau bersama-sama dengan kami sepanjang triwulan ini dan sepanjang tahun 2021. Adalah doa kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.